Halo teman-teman, ya kita kembali lagi di YouTube Sajen Saham. Nah pada kali ini kita akan membahas mengenai review IISG, akumulasi asing dan beberapa emiten menarik teman-teman ya, yang bisa kita tradingkan untuk kedepannya seperti itu. Nah mungkin langsung saja ya. Pertama kita review IISG-nya dulu ya. Teman-teman bisa lihat kalau IISG sekarang sedang berada di area resist ya, di sekitaran 6.700 teman-teman. Tapi tetap teman-teman ini sekarang masih belum breakout ya, masih belum breakout. Ya, kalau di hari Senin nanti ya, ataupun setelah candlestick-nya ini itu hijau, itu benar-benar breakout teman-teman. Tapi kalau misalnya hari Senin itu merah, itu gagal ya, ataupun false ya, false ya. Nah, tapi kalau menurut saya di hari Senin nanti itu cukup rawan teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari indeks ya, indeksnya Amerika itu cenderung turun teman-teman ya, cenderung turun. Karena mungkin adanya wabah baru itu loh, yang Omicron gitu ya. Jadi buat ke depan ISG ada potensi turun dulu ke area support ke area 6.600 ya. Nah, kalau buat ke depannya banget gitu ya. ISG ini ada potensi untuk membentuk yang namanya symmetrical triangle gitu ya. Nah, dengan target sendiri ada di sekitaran 7.000 teman-teman. Nah, mungkin buat ke depan teman-teman saranku hindarin trading di saham-sahamnya yang kayak seperti blue chip. Kenapa? Karena memang indeksnya ada potensi turun teman-teman ya. Melihat indeks dari global ataupun indeks luar juga cenderung turun ya. Saran saya agak hati-hati untuk trading ke depannya. Nah, sebelum dari itu kita coba lihat ya. Kita coba lihat akumulasi dan distribusi asing ya di minggu kemarin teman-teman ya, di minggu kemarin ya. Nah, dari akumulasi asing ya di minggu kemarin itu paling banyak yang diakumulasi adalah BCA teman-teman. BCA, Arto, Telkom gitu ya. Makanya jangan heran ya. Indeks memang cenderung naik ya, bahkan sempat ya hampir break resist ya pada hari Jumat kemarin ya. Karena memang yang diakumulasi cenderung adalah market cap-nya kita ataupun penggerak ISG-nya kita gitu ya. Kita lihat ya, di sini ada penggerak ISG kita ada 4 nih. 4 penggerak ISG kita di sini nih. Di akumulasi asing. Makanya cenderung naik teman-teman. Tapi buat ke depan ini rawan teman-teman ya, rawan ya. Karena apa? Mungkin adanya aksi take profit. Karena ketika mereka diakumulasi, pastinya harga sahamnya bakal naik. Nah, ketika harga sahamnya naik, karena ketika naik terlalu tinggi, hati-hati. Bisa aja ya, adanya aksi take profit seperti itu. Nah, terus ini adalah beberapa reviewnya ya, beberapa reviewnya teman-teman bisa lihat ya dari BCA sendiri. Ini juga ada sempat saya analisa ya kalau dia ngebentuk yang namanya symmetrical triangle dengan targetnya ada di 8.800 ya. Makanya kemarin memang cenderung naik teman-teman. Teman-teman lihat sekarang ada target terdekatnya di 8.075 ya. Buat teman-teman yang baru masuk sih saranku rawan ya. Cuman untuk ke depan dia masih ada potensi untuk naik lagi gitu ya. Kita lihat kalau memang kemarin dia sempat breakout ya dan membentuk pattern symmetrical triangle. Seperti itu teman-teman. Terus ada lagi yang top kedua ada Arto ya. Arto juga teman-teman lihat dia pengen ngebentuk yang namanya cup ya. Terus beberapa kali dia mantul dari MA20 ya. Ini pakai MA20. Beberapa kali dia mantul ya, sekarang juga mantul gitu ya. Kalau mau di Arto saran saya pastiin dulu dia mampu break di atas 1900. Kalau dia mampu break di atas 1900 teman-teman, dia punya potensi ke berapa? Ke 2409.925 ataupun simpelnya 2500 deh. Ya, ada potensinya ke sana. Jadi teman-teman untuk Arto sendiri buat ke depan agak menarik ya, agak menarik untuk diswingkan ke depan. Seperti itu. Mungkin kita coba next ya, kita coba next. Coba next ya. Coba next. Nah, untuk Telkom sendiri juga sama teman-teman ya, sudah di area resist ya. Jadi ketika udah di resist seperti ini rawan teman-teman ya. Banyak banget yang emiten kita itu udah di area resist ya seperti ini nih. Kalau udah di area resist itu rawan teman-teman. Hanya ada dua ya, dia mampu jebol resist ataupun turun lagi ya. Kemungkinan saran saya ini ada potensi turun lagi ya ke MA20-nya. Jadi untuk Telkom sendiri berpotensi turun buat kedepannya. Ya, jadi buat teman-teman yang punya Telkom, silakan lah ya di average down ketika turun. Seperti itu. Terus saya coba next ya.
Ada beberapa saham pilihan ya yang sudah kami pilih yang cukup menarik. Teman-teman bisa jadiin referensi ya untuk kedepannya. Yang pertama ada ESIP teman-teman ya. Teman-teman lihat ESIP sendiri ngebreak ya, ngebreak dengan volume gede di sini ya. Terus untuk targetnya sendiri ya, target jauhnya sendiri itu ada di 211 teman-teman ya. Kemarin di Sajen Trade sendiri ini udah dikasih rekomendasi ya. Nah, untuk ini sendiri udah naik posisinya ya. Kami sendiri udah cuan semua, tapi masih ada potensi kenaikannya sendiri ya. Karena newsnya ESIP juga masih cukup menarik, yaitu ratio ya teman-teman ya. Jadi saya rasa masih ada kenaikannya ya. Dari ratio juga cukup bagus ya. Nah, dari Bollinger Band-nya juga sudah mulai melebar, volumenya udah konfirmasi, dan juga volumenya udah mulai menurun. Saya rasa sih di hari Senin ini udah bisa dicicil beli teman-teman ya. Udah bisa dicicil beli. Saya rasa untuk targetnya masih sesuai gitu ya. Untuk batasan resikonya ketika jebol yang ini teman-teman 140 saya rasa udah bisa keluar. Iya, udah bisa keluar ya. Batasi resikonya. Seperti itu. Terus untuk newsnya sendiri seperti ini ya. Airship sendiri tahun ini berencana teman-teman ya, berencana mengembangkan bisnisnya ya di bidang kemasan bos atau kotak, kotak makanan ya berbasis kertas ya. Dan ini cukup prospek ya, cukup prospek. Nah, karena adanya apa namanya? Karena adanya peluang ini gitu ya. Dia pengen ratio. Ratio-nya sendiri ya, modalnya ya yang dia dapat dari ratio digunakan untuk memperkuat struktur permodalan permodalan perusahaan, teman-teman. Jadi memang cukup menarik teman-teman ya karena ratio-nya sendiri ya dipakai untuk modal usaha ya. Saya rasa sih ini cukup menarik buat kedepannya dan masih naik gitu ya. Makanya ratio-nya cukup menarik untuk kita pantau. Seperti itu. Kita coba next lagi gitu ya. Ada cocok teman-teman ya, ada cocok, teman-teman lihat dia udah ngebreak ya, ngebreak dari simetrikalnya, udah dibarengin volume ya, walaupun sempat merah saya rasa sih ini masih bisa teman-teman ya. Memang karena karakter cocok sendiri yang dia sering banget ya merah-merah seperti ini tapi masih naik teman-teman ya. Nah, untuk ini sendiri teman-teman saya rasa sih udah bisa dicicil buy ya di area 304. Resikonya ketika eh jebol 300 saya rasa udah bisa mulai buang ya ataupun breakdown di bawah 300 udah bisa mulai buang gitu ya. Untuk cocok sendiri masih ada targetnya ke 362 ya. Itu masih jauh banget gitu ya ataupun target terdekatnya ada di 328 ya, 328 ataupun sekitaran 11%-nya ya. Resikonya ketika jebol jebol 300 ya, teman-teman bisa CL dulu. Nah, untuk cocok sendiri tetap ada ya, ada news yang menarik di dalam ya. News yang menariknya ini. Ada investor strategis yang baru nih di Cocok ya. Dia menjadi pemegang mayoritas yang terbaru. Ya, dia kemarin mengambil banyak ya lembar saham Cocok melalui reissue nih. Ya. Nah, Mahogana Global Investment ini perusahaan yang masih baru teman-teman, tapi saya rasa sih cukup oke ya karena dia berani ya mentender Cocok sendiri ya. Dia berani tender itu sekitaran 30% ya kepemilikan ya dicocok sendiri ya. Saya rasa sih ini cukup oke ya buat ke depan ya. Apalagi Mahoganya Global Investment ini cukup menarik kalau menurut saya ya. Walaupun masih baru saya lihat untuk ke depan dia masih ada ya, masih ada potensi untuk masih naik. Dari segi chart juga cukup menarik ya untuk cocok ini sendiri. Nah, jadi buat teman-teman silakan ya dijadiin ini sebagai referensi ya, jadiin sebagai referensi eh buat ke depan silakan dianalisa kembali ya. Silakan dianalisa kembali. Semoga dua saham tadi, ESIP dan Cocok itu bisa memberikan cuan ke teman-teman juga. Nah, mungkin mungkin itu aja teman-teman yang untuk pembahasan kita hari ini. Semoga reviewnya bermanfaat dan semoga bisa memberikan cuan kepada kita. Terima kasih.